Bukan hanya berapi-api, tapi juga ekstra semangat. Dan ada satu lagi yang kalau kita lihat apa yang ditampilkan oleh Presiden Joko Widodo ini bukan yang tenang seperti biasanya, tapi semua kata-kata, semua kalimat yang keluar dari mulutnya penuh dengan penekanan, menyerukan pesan seperti apa calon pemimpin ataupun juga calon presiden yang seharusnya dipilih oleh rakyat. Kalau beberapa waktu sebelumnya kita juga sempat mendengar bagaimana Presiden Joko Widodo ini memberikan ciri-ciri secara fisik, rambut putih, mukanya berkerut, sehingga kemudian menandakan bahwa sosok ini sering mikirin rakyat. Tapi ada satu lagi yang kita dengarkan dari Presiden Joko Widodo kemarin yang mengatakan bahwa secara karakter atau secara sifat calon pemimpin ini harus dekat dengan rakyat. Harus tahu apa maunya dan juga apa kebutuhan rakyat. Serta satu lagi harus berani demi kepentingan rakyat. Kalau kita melihat dari karakteristik yang digambarkan oleh Presiden Joko Widodo, lalu siapa sebenarnya mendapatkan dukungan atau menjadi favorit dari Presiden Joko Widodo untuk bisa menjadi penggantinya ataupun juga penerusnya. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini, kita sudah bersama dengan para narasumber yang akan memberikan suaranya kepada kita. Yang ada di samping saya adalah dari Ketum Prabowo Mania, yaitu Bang Noel, Bang Emmanuel Ebenezer. Selamat malam Bang Noel. Selamat malam Mbak. Baik, dan juga ada satu sosok yang namanya ini disebut di calon presiden rekomendasi dari Musra, Musyawarah Rakyat yang berlangsung kemarin, yaitu Pak Airlangga Hartarto. Nah, untuk bisa memberikan pandangan mengenai hal ini juga sudah hadir di samping saya Pak Ketum Partai Golkar, yaitu Bang Ahmad Doli Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Doli. Baik, ada satu pertanyaan juga dari hasil Capres-Cawapres yang direkomendasikan oleh Musra kemarin. Kenapa ya nggak ada nama Pak Anies Baswedan? Dan nanti mungkin juga bisa diberikan pandangannya selaku relawan dari Anies Baswedan, yaitu Bang Syahganda Nainggolan. Selamat malam Bang Syahganda. Selamat malam Putri. Baik, kita juga masih menghubungi, tapi sepertinya juga sudah tersambung dengan Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia, Bang Andi Gani Nenawea. Selamat malam Bang Andi. Selamat malam TV One. Baik, Bang Andi. Nah, ini sebagai awalan kita ingin sekali mendengarkan, Bang Andi, kenapa kemudian tidak ada nama dari Pak Anies Baswedan di sana dan juga malah memasukkan nama Pak Airlangga Hartarto di dalam capres yang direkomendasikan oleh Musra, Bang Andi? Ya, Musra merekam apa adanya hasil yang ada di 30 provinsi. Tidak kami kurangi, tidak kami lebihkan. Pak Anies Baswedan masuk dalam penjaringan, tetapi tidak masuk 3 besar. Ini mesti diklarifikasi. Pak Anies Baswedan itu masuk dalam penjaringan Musra. Ada juga yang mengusulkan, tetapi tidak masuk 3 besar. Musra ini kan diselenggarakan bukan hanya di Indonesia, tapi diselenggarakan sampai di Hong Kong, di Macau, dan itu kita lakukan terbuka, bukan hanya relawan Jokowi, ini bukan musyawarah relawan, tetapi musyawarah yang dihadiri oleh rakyat Indonesia, dari buruh, ada guru, ada semua lapisan masyarakat hadir di Musra. Baik, Bang Andi, kami pahami sekarang ada sebenarnya dicalonkan ataupun juga menjadi salah satu yang didukung oleh para anggota Musra tapi tidak masuk 3 besar. Bang Syahganda bagaimana menilainya? Ya, terima kasih ya. Saya pikir pertama dari 9 partai politik yang menentukan nasib bangsa ke depan, itu 5 partai itu sudah nggak peduli dengan Jokowi kan. Ya, 2 partai itu sekarang misalkan PDIP dan P3 itu sudah di bawah komando Ibu Megawati mencalonkan Ganjar. Jadi dia nggak nothing to do lah dengan musra-musra ini. Yang kedua, 3 partai yang mendukung Anies Baswedan juga sudah tidak peduli dengan Jokowi. Ya, karena mereka juga tahu bahwa otoritas dalam politik demokrasi ini ada di partai, dan kedaulatan itu adalah di tangan jajaran pengurus partai ya, sampai ke cabang-cabang. Misalkan kalau partai itu mendukung A ya A, B, B. Nah, kita nggak tahu Jokowi ini sebagai apa dan Musra sebagai apa dalam konstelasi ini. Jadi sebenarnya menurut saya sih ini anti klimaks ya. Ya, Anda mau coba katakan bahwa hasil rekomendasi ini nggak penting gitu, nggak akan mempengaruhi apapun. Itu yang coba Anda katakan. Jadi misalkan hari ini ya, ada saya baca dan saya dengar video dari teman saya yang menjadi tokoh pergerakan di PDIP ya. Dia itu malah menganggap Jokowi ini harus dipecat dari partai oleh Megawati. Karena apa? Karena disiplin partai di PDIP itu menurut dia cukup tinggi karena pernah jadi anggota DPR ya. Dia bilang sama saya tadi bahwa dalam standar PDIP, partai itu punya disiplin partai. Dan Jokowi ini sudah melanggar. Oleh karenanya dia hari ini minta kepada Ibu Megawati ya, ngirim pesan dan ini untuk memecat
Jokowi dari PDIP. Anda sependapat dengan hal itu? Apa Ya, yang saya dilakukan oleh Pak nggak tahu Jokowi ya, itu kan urusan partai mereka Ya, ya. Tapi ya. kalau yang saya nilai ini kan dua. Pertama soal etika kenegarawan. Ini kan memang sudah debat, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi saya termasuk yang menyoalkan kenapa Jokowi terlalu banyak ikut terlibat dalam urusan copras-capres. Ya, harusnya dia melihatkan sebagai negarawan jangan memberikan pesan kepada seluruh negara, aparatur negara dan lain-lain bahwa ini nanti bisa menjadi misleading kepada orang-orang melihat bahwa Jokowi mengarahkan kepada Pak Prabowo misalkan ya. Anda menangkap seperti itu? Ya, Ada itu arahan? bukan hanya saya, ini diskursus yang terjadi di dunia maya kita, di dunia berita dan lain-lain ya. Kemarin Pak Yusuf Kalla sudah bilang kalau bisa Pak Jokowi tolong netral lah karena Pak Jokowi kan sudah mau akan berakhir. Ya misalnya seperti itu bukan hanya Pak JK aja. Yang kedua ini soal fokus. Jokowi ini kan jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk urusan-urusan seperti ini. Silahkan aja kepada Pak Prabowo dengan Bu Mega langsung, nggak usah dimak-comblangin. Makan nasi goreng kan dulu kan. Kan yang makan nasi goreng bukan Jokowi loh. Waktu Prabowo dia ikut dalam pemerintahan Jokowi, dia ketemu langsung sama Bu Mega. Makan nasi goreng di MRT kalau nggak salah saya dulu, ingat ya, 2019 itu. Jadi nggak perlu sebenarnya Jokowi memediasi antara Prabowo dan. Nah yang kedua fokus. Ternyata setelah ditinjau belakangan ini, banyak kerjaan-kerjaan Pak Jokowi ya itu tercecer. Misalkan kasus di Lampung setelah TikToker Bima bilang, wah ini ada jalan rusak. Terus di Semarang jalan rusak, di Blora jalan rusak. Nah gini-gini Pak Jokowi fokus. Karena ada 3 hal menurut saya yang Jokowi harus fokus. Satu, infrastruktur yang masih rusak-rusak. Kedua, tentara kita yang tidak berhasil membebaskan pilot itu dengan KKB yang makin meningkat, banyak yang meninggal, bahkan ada Brigjen dulu meninggal di Papua. Ini fokus aja di sana. Bagaimana cara Papua bisa aman? Yang ketiga, yang tiga ini terakhir tuh soal kemiskinan kita yang menurut Bank Dunia sekarang jadi 40%. Nah, mungkin sampai di situ dulu poinnya. Kita akan langsung saja minta pendapat dari Bang Andi. Bang Andi, bagaimana tadi tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Bang Syahganda? Tidak terlalu penting sebenarnya suara ataupun juga rekomendasi yang dihasilkan dari musrah ini dan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat pidato kemarin malah disebut sebagai ini cenderung mengarahkan suara untuk bisa mendukung salah satu capres. Bang Andi. Ya itu hak ya siapapun ya. Siapapun yang ingin berpendapat, ini demokrasi. Kami pun punya hak demokrasi. Bahwa kami kumpulan relawan Jokowi, ada 18 organ relawan, ingin menyatukan aspirasi masyarakat, dan ini baru pertama kali musyawarah rakyat merekam aspirasi rakyat. Dan siapapun bisa melakukan itu kok. Dan yang penting diketahui bahwa Pak Jokowi jelas sekali dalam sambutannya menyampaikan bahwa ini domain partai. Itu jelas Pak Jokowi tahu. Ini domain partai, tidak mungkin relawan bisa mencalonkan presiden atau calon wakil presiden. Tapi sebagai anak bangsa, kami tentu punya hak untuk bagaimana menyatakan pendapat dengan cara kami, yaitu musyawarah rakyat. Nggak boleh diserang dong. Tapi kalau misalnya partai keberatan, itu hak partai juga. Pada waktu musyawarah berjalan kan kami juga berkeliling ke banyak partai. Mereka menyambut dengan sangat baik kok. Tapi jangan juga menyampaikan Pak Jokowi ingin mengambil alih domain partai. Tidak. Pak Jokowi sudah sangat jelas bahwa yang bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres adalah partai dan gabungan partai, bukan relawan. Kami hanya bagian anak bangsa yang ingin menyuarakan aspirasi masyarakat. Gitu, Mbak. Baik, Bang Doli, mendengarkan nama Pak Erlangga Hartarto ada di salah satu daftar nama direkomendasikan oleh musrah ini. Ya, buat kami terima kasih saja. Kami kan juga mengikuti perkembangan ya, bahwa musyawarah rakyat ini juga dilakukan melalui dari proses dari bawah ya, muncul musrah-musrah di provinsi dan segala macam. Kami juga sudah mendengarkan berapa kali nama Pak Erlangga muncul di musrah-musrah di provinsi itu. Ya kami terima kasih bahwa ada kelompok masyarakat yang memberikan kepercayaan dan sama pandangannya dengan keputusan di partai kami. Kan partai kami sudah memutuskan bahwa di Munas 2019 kami akan ikut kontestasi Pilpres. Dan pada Maret 2021 di Rapimnas kita putuskan bahwa kita akan mengusung Pak Erlangga sebagai calon presiden. Dan itu sampai sekarang masih terus berlaku dan kami sedang berupaya keras untuk bisa mencapai target itu, rencana itu. Jadi ya bagi kami bagus-bagus saja, terima kasih nama Pak Erlangga masuk gitu. Ini artinya menambah semangat, modal kekuatan kami untuk
bekerja lebih serius. Karena sekali lagi tadi dikatakan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden ini kan melalui partai. Ya. Nah, kami punya Partai Golkar yang tentu tidak bisa sendiri. Ya. Makanya dalam waktu 2 tahun ini kami terus membangun komunikasi dan membangun kerjasama dengan semua partai politik untuk bisa sesuai dengan apa yang kami sudah putuskan, kira-kira begitu. Ya, Bang Doli kemudian sepakat nggak apa yang disampaikan oleh Bang Syahganda tadi bahwa kehadiran Pak Jokowi dengan segala pernyataannya itu seakan-akan seperti melit atau mengarahkan masyarakat. Tapi nanti mungkin Bang Doli jawabannya adalah saat jeda, termasuk juga Bang Noel. Ini salah satu yang pede yakin bahwa yang disebutkan oleh Presiden Jokowi dengan karakter berani ini katanya Pak Prabowo atau mengarahkan Pak Prabowo. Benar nggak? Kita akan bahas nanti, kita juga akan dengarkan lagi pandangan para narasumber setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali. Ada 2 hal yang kami bahas dari hasil musrah kemarin pada malam hari ini, yaitu adalah nama-nama hasil rekomendasi musrah yang masuk dalam rekomendasi capres. Terutama juga kita akan menerka siapa yang dimaksud dengan capres pemberani yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang kedua adalah dalam memberikan pernyataannya, kemudian juga memberikan kriteria capres dari penerusnya Presiden Jokowi ini, bagaimana kemudian para narasumber ini menilainya. Termasuk intervensi, termasuk sebuah arahan dari Presiden Jokowi kah? Tadi kita sudah tanya Bang Doli, bagaimana Bang Doli? Apakah setuju sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Syahganda? Nah, saya kira kehadiran Pak Jokowi itu menurut saya sesuatu yang biasa saja, ya. Kan selama ini Pak Jokowi merasa 2 kali jadi presiden, terpilih kan dibantu sama kawan-kawan itu. Itu kan relawan-relawannya Pak Jokowi. Jadi kalau relawannya membuat acara terus kemudian mengundangnya, ya menurut saya biasa aja dia datang. Hadirnya mungkin biasa Bang, tapi yang disampaikannya Bang? Lah sekarang konteksnya aja. Konteksnya kan pertemuan itu bicara tentang soal musyawarah rakyat dalam rangka Pilpres. Mereka menjaring beberapa nama, ya. Kemudian muncullah beberapa nama itu. 3 nama untuk capres, 5 nama, 4 nama untuk cawapres gitu. Nah itu mereka sampaikan. Ya tentu saya kira Pak Jokowi harus merespons apa yang mereka sampaikan, kan seperti itu. Gitu. Baik. Nah kalau kemudian nanti dibilang intervensi, ya kita lihat perkembangannya. Menurut saya kan kembali toh juga Pak Jokowi mengatakan bahwa keputusan pencalonan presiden dan wakil presiden itu sesuai dengan undang-undang kita itu kan melalui partai politik. Ya. Baik. Tadi kan disampaikan bahwa beliau akan coba membisikkan gitu. Artinya kan tetap bahwa otoritas kedaulatan partai politik itu dihargai oleh Pak Presiden. Iya baik, biasa-biasa saja Bang Syahganda, normal-normal saja. Tapi mungkin nanti Mas Syahganda bisa berikan tanggapan apa yang dikatakan Bang Doli. Bang Noel terlebih dahulu. Kalau Bang Noel termasuk yang menganggap ini juga biasa-biasa saja, apalagi ketika kemudian disebut sosok berani, ini banyak yang mengidentikan, meriletkan dengan itu nyebut Prabowo tuh berarti. Gitu. Ya. Ini sebetulnya kalau ditanya mengarahnya kemana, Presiden kan sangat demokratik sekali ya, karena kita ini kan relawan beliau sampai detik ini, saya juga sebagai pendukung beliau. Apa yang disampaikan beliau kemarin itu secara vulgar dan luar biasa ya, dengan semangat. Semangatnya itu tidak jauh dengan kita sebagai pendukung ya, sebagai relawan ya. Kalau saya kan sudah mendukung Pak Prabowo. Yang harus kita baca itu soal ketika dia menyampaikan kriteria. Dia menyampaikan sosok yang berani. Nah selama ini kan yang saya narasikan bahwa kita butuh pemimpin yang punya keberanian, bukan yang tidak bernyali. Apalagi yang boneka gitu loh. Kita butuh pemimpin yang punya nyali. Pertama itu. Kedua, pemimpin yang mengerti keinginan rakyat. Nah keinginan rakyat hari ini, pemimpin yang tidak pernah atau tidak suka nonton film porno. Itu. Nah, mau pemimpin yang suka baca buku, karena ini mengedukasi rakyat. Ada Bang pemimpin yang suka melihat ada yang tadi. Mas Ganjar. Oh, sebut nama. Sebut nama. Iya. Saya sebut, emang iya. Memang Kan itu ada di podcast. Betul, oke. Loh, saya nggak, ini bukan hoak ya. Kalau hoak bisa dipidana saya. Kalau ini menyebarkan kebencian hoak, saya akan dipidana. Tapi ini kan benar. Iya betul. Gitu loh. Nah, kayak begitu-gitu. Kedua, pemimpin yang mengerti keinginan rakyat. Salah satu keinginan rakyat apa? Bekerja untuk rakyat, tidak korupsi dan sebagainya. Bukan sibuk bikin konten. Karena kita tidak mau nanti
Istana itu diisi oleh presiden YouTuber yang isinya hanya konten. Itu bukan kebijakan-kebijakan rakyat, kebijakan-kebijakan bagaimana negara ini lebih baik. Yang isinya konten. Nah, terus nanti, nah ini kita tidak mau. Kita mau nanti pemimpin itu yang visioner, bukan boneka. Yang ngerti bagaimana keinginan kehendak rakyat dan punya keberanian dalam mengambil sebuah keputusan, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Melawan korupsi, melawan oligarki dan sebagainya. Artinya ke depan itu kita punya kesepakatan bagaimana menguatkan demokrasi. Persis apa yang disampaikan Pak Jokowi. Kita tahu, karena ini relawannya kan aktivis semua. Banyak aktivis 198 semua lah. Kayak Bung Andi Gani itu kan aktivis buruh. Kita punya komitmen walaupun berbeda, tapi komitmen terhadap menjaga demokrasi ini lebih kuat dan berkualitas itu lebih penting daripada bicara tentang kekuasaan. Jadi 2024 itu kalau demokrasinya tidak kuat, penyimpangan kekuasaan akan merajalela. Artinya, kuatkan demokrasinya. Oke, dan intinya adalah yang disebut sebagai pemberani Pak Prabowo kan? Pak Prabowo pemimpin, bukan boneka. Oke, Bang Andi, seyakin itu kemudian Bang pendukung Pak Prabowo ini ketika mendengarkan hasil musrah dipadu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ini adalah arahannya adalah mengarah kepada Pak Prabowo, Bang Andi. Baik, untuk my brother Noel, intinya bahwa ini adalah kemerdekaan. Kemerdekaan, kebebasan, inilah demokrasi. Saya dengan Noel sudah sangat lama sekali kami bersahabat. Jadi perbedaan tidak menghalangi persahabatan kami semua di relawan Jokowi. Ada yang mendukung Mas Ganjar Pranowo, ada juga yang mendukung Mas Prabowo seperti Mas Noel, dan itu kebebasan demokrasi. Tapi dengan tegas Presiden menyampaikan bahwa beliau belum mengarahkan dukungan, tapi memberikan kisi-kisi betul. Interpretasi para pendukung Prabowo di relawan Jokowi ada, saya akui ada. Relawan Jokowi mendukung Prabowo ada, tentu ini jangan-jangan sesuai dengan jagoan kami. Sebaiknya pendukung Mas Ganjar juga menyampaikan, ini buat Mas Ganjar. Dan tentu kita menunggu saja bagaimana arahan dan petunjuk Pak Jokowi nanti ke depan. Yang nanti sekali lagi saya sampaikan, Pak Jokowi tidak akan pernah mengintervensi domain partai. Jelas berulang-ulang menyampaikan ke saya di holding room VIP, Mas Andi, tugas kita adalah memberikan bisikan. Memberikan masukan kepada partai. Hasil musrah tidak bisa langsung dibawa ke partai, ini pakai ini ya, nggak bisa. Presiden sangat tahu persis. Jadi kalau Bang Syahganda menyampaikan Presiden cawe-cawe segala hal, saya nyatakan tidak. Karena yang nyatakan Jokowi hal yang biasa sebagai seorang demokratis sejati, beliau juga sebagai presiden, juga sebagai politisi, dan mereka Presiden bertemu dengan relawan pendukungnya, ya sejak Pilgub DKI, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jadi hal biasa yang dilakukan Presiden. Begitu. Mas Syahganda bukan cawe-cawe, itu hal biasa kok. Nggak akan ada intervensi dari Pak Jokowi. Iya, yang penting gini ya, ini kan persepsi ya. Saya kan sebagai oposisi ya di pihak non pemerintah ya, itu biasa ya, maksudnya begitu. Kita takut kalau Jokowi ini bilang ini calon ke depan, maka kemudian operasi kenegaraan itu ya, bisa mengarah ke sana. Atau orang yang ditunjuk itu ya bisa merasa lebih nyaman. Padahal sekarang ini misalkan, ini kan Jokowi menghadapi hal-hal yang krusial. Misalkan, mungkin setengah menterinya Jokowi akan menjadi caleg, misalkan seperti itu. Nah Jokowi harus cepat quick respon bagaimana pembangunan 1 tahun lagi, kalau misalkan Julhas yang udah menyatakan mau jadi caleg, kemudian Menteri Tenaga Kerja udah menyatakan mau jadi caleg, kemudian Wakil Menteri Tenaga Kerja, banyak menteri-menteri mau jadi caleg, berarti mereka akan meninggalkan kantor ya ke daerah. Jokowi quick respon. Jadi jangan misalkan Jokowi ngurusin musrah apaan? Ya kan udah kasih aja Prabowo sama Ganjar sama Prabowo sama Megawati sama Erlangga itu sesama ketua partai, nggak perlu ada Jokowi menurut saya. Mereka bisa bertemu. Karena setahu saya Prabowo dan Jokowi itu sudah saling mengenal, Prabowo dan Mega itu sudah saling mengenal sejak lama, bahkan pernah jadi pasangan capres dan cawapres. Jadi sebenarnya nggak perlu ada. Kadang-kadang Jokowi ini memang membuat jadi ini rusak gitu loh ininya, kedekatan-kedekatan yang ada yang seharusnya selama ini terjalin antara Prabowo dan Megawati, gara-gara ada Jokowi mungkin jadi ada bias ya, kemudian Prabowo dan Ganjar. Tunggu sebentar. Pak Jokowi sudah melakukan respon terhadap menteri-menteri yang akan melakukan pencalekan. Presiden bilang, ya akan kita ganti kalau seandainya merusak kinerja pemerintahan Jokowi. Itu sikap Presiden. Ya makanya saya bilang. Musrah itu memang diinginkan relawan-relawan untuk menyuarakan apa yang diinginkan rakyat. Dan musrah ini kan
manifestasi, Bang. Manifestasi suara rakyat yang didengar oleh relawan dan disampaikan ke presiden. Ya begini, makanya saya mau bilang, ini presiden ini adalah presiden relawan atau presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Oke, Indonesia. ya saya berarti walaupun saya tidak relawan Jokowi, saya berhak untuk Betul, melakukan betul, kontrol terhadap betul. pekerjaan Jokowi sebagai Betul. presiden. Itu hak abang sebagai Makanya- oposisi mengkritik, betul. Makanya saya bilang, Tapi jangan sampai bias, gini, Bang. bukan gini. Saya kan bilang anti klimaks. Betul. Harusnya tanggal 21 April ya, ketika misalkan Megawati partainya Jokowi, ya saya nggak bilang petugas partai ya, tapi partai Jokowi itu sudah mengatakan bahwa kita dukung Ganjar dan ada Jokowi, udah itu klimaks di situ. Oke. Jangan lagi nanti misalkan Jokowi sebagai orang PDI, sebagai orang yang dibilang petugas partai oleh PDI itu masih melakukan satu manuver-manuver. Menurut saya nggak perlu lah. Ya kan ini udah selesai karena gini lah, kita kembalikan demokrasi itu pada partai sebagai pemilik otoritas tertinggi. Betul, Ya, tapi antar sekali lagi, partai Bang, itu tunggu dulu. langkah Jokowi itu bukan manuver politik. Agenda musrah itu sudah 3 bulan yang lalu. Makanya Baik. itu Nah sebelumnya namanya ada deklarasi namanya Ganjar Pranowo. Iya, maksudnya- Artinya itu bukan manuver, itu sudah agenda yang sudah ditentukan presiden dan kawan-kawan. Nah, Dan- ini Iya, saya melihat nanti, sebagai Bang. sense Gitu. of urgency Baik. seorang presiden di masa akhir jabatannya. Yang tadi dibilang Noel itu benar, menjaga demokrasi. Ya kan, artinya mengontrol nih KPU. Bagaimana kesiapan Anda? Ya. Ya kan, Oke. partai-partai bagaimana, ini bagaimana? Tentara polisi, bagaimana mengantisipasi logistik pemilu? Baik. Ini tugas-tugas saya, tugas-tugas kenegaraan. Oke. Partai mana yang mau ini ganti menteri karena Baik. mau caleg? Baik. Banyak sekali Noel. Jadi maksud saya gini lah, kita sama-sama mengerti politik ini. Ini udahlah, ini orang semua udah dewasa, Prabowo udah dewasa, Erlangga dewasa, Megawati dewasa, apa semua. Ganjar suka film dewasa. Ganjar juga bilang Dewasa. Baik, ya. Mbak Syahdan, nanti Oke. mungkin saya tahan dulu sampai di situ, Iya, nanti iya. bisa dijelaskan lebih lanjut. Pandangan dari Bang Noel juga seperti apa, tadi dijelaskan juga oleh Bang Syahganda, kehadiran Pak Jokowi ini malah merusak Tapi hubungan Bu Mega dengan yang lain. bokep-bokep dia ya, bukan saya. Lah, emang saya Oke, ngomong. nanti Bang Andi juga bisa Memang berikan fakta. pandangan, Iya, iya, termasuk iya. Saya juga Bang bertanggung Doli. jawabkan kok apa yang saya sampaikan. Oke, termasuk juga Bang Doli tadi dijelaskan juga apakah dengan keluarnya nama Pak Erlangga masuk dalam daftar yang direkomendasikan, ini kemudian meningkatkan bargaining juga bagi Golkar untuk mungkin mengajak partai-partai lain untuk bisa koalisi. Nanti kita akan bahas lebih kelanjutannya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Kita akan kembalikan perbincangan, Bang Doli. Kami pahami Bang Doli tadi berpendapat bahwa kehadiran Pak Jokowi, kemudian juga pernyataannya disampaikan depan para relawannya, hal-hal yang biasa saja. Tapi dikatakan oleh Bang Syahganda, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi justru bisa berpotensi merusak hubungan Bu Megawati dengan ketum-ketum partai lainnya, termasuk juga Pak Erlangga. Biarkanlah ketum partai berdiskusi sendiri tanpa perlu ada Pak Jokowi. Kalau menurut Bang Doli? Iya enggak, saya kira kan Pak Jokowi datang ke situ, datang ke rumahnya sendiri menurut saya. Karena diundang sama relawan yang sudah sejak mulai Pilgub sudah terbentuk dan mendukung Pak Jokowi gitu. Jadi memang harus didudukkan secara proporsional. Saya kira kan beliau tadi menyatakan bukan sebagai presiden ya, walaupun memang nggak bisa dilepaskan gitu. Tapi konteksnya forum itu hadir sebagai relawan yang mengundang orang yang pernah mereka dukung dan mereka menangkan. Sehingga apapun Gitu. yang dikatakan Pak Jokowi tidak melangkahi porsi dari ketua partai? Nah ya kan persoalannya kan tadi juga disebutkan bahwa pada akhirnya at the end semua itu ditentukan oleh partai politik. Dan kata bisikan itu kan masukan sebetulnya. Karena apa? Karena Pak Jokowi juga bertindak sebagai kepala negara yang juga bisa membangun komunikasi dengan para ketua-ketua partai politik. Dan jadi disampaikan apa yang disampaikan oleh relawan ini akan disampaikan sebagai masukan kepada partai-partai politik. Tapi pada akhirnya kalau itu kan tergantung kembali kepada partai politiknya. Kalau ketua partainya atau partai politiknya sudah punya keputusan sendiri kan saya kira ya itu memang diatur dalam mekanisme ketatanegaraan kita bahwa pencalonan itu pada akhirnya keputusan dari partai politik masing-masing dan gabungan partai politik. Baik, dan juga Bang Noel yang begitu mengenal Pak Jokowi yakin bahwa tidak akan ada kebablasan, langkah kebablasan dari Pak Jokowi ini. Apa yang dibablasan nggak ada. Semua kan tetap pada koridor yang nggak lari on the track kok. Tidak Presiden. melihat Pak Jokowi sebagai berupaya menjadi seorang sosok kingmaker? Ya soal kingmaker kan itu persepsi publik lah ya. Tapi dia sebagai presiden, sebagai panutan, saya sebagai pendukungnya, kita sih selalu hormat dengan beliau. Karena langkah-langkahnya kan juga tidak ada yang sampai detik ini
di luar harapan kita gitu loh. Masih on the track, apalagi tingkat kepuasan Presiden Jokowi di mata rakyat masih di atas 80%. Artinya kita lihat Pak Jokowi itu tetap menjadi sosok penentu lah buat ke depan. Karena biar gimana pun kita butuh seorang pemimpin yang punya standar moral ya. Standar moral bagaimana menjaga demokrasi, soal kinerja dan sebagainya. Pak Jokowi sudah meletakkan itu. Tinggal nanti penerusnya entah itu Mas Anies, entah itu Mas Ganjar yang sudah dewasa, yang suka juga nonton film dewasa ya, atas Mas Erlangga gitu loh. Ya standar kepemimpinan itu sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Ini gini mimpin nih. Jangan kita sebagai pemimpin, apalagi tadi menggebu-gebu, jangan mau pilihan elit gitu, kayak begitulah kira-kira. Ya, jangan terlalu elitis lah. Kalau mau bekerja buat rakyat ini, berpihak mau ideologis, yang ideologisnya bukan sebagai slogan ya, tapi ideologis dalam sebuah praktek. Berpihak, jangan nipu gitu loh. Jangan slogan-slogan teriak-teriak anti korupsi, isinya bandit semua, maling semua, garong semua gitu loh. Nah Pak Jokowi maunya begitu. Makanya sering kan setiap ada acara musrah, lontaran-lontaran Jokowi itu banyak mengkritik. Sebenarnya Jokowi telah mengedukasi para elit di Indonesia ini. Gitu loh. Cari pemimpin itu yang rambutnya putih, karena berpikir, mukanya mengkerut, karena bekerja. Bukan simbolnya itu. Kalau gini jadinya malah dukung Pak Ganjar dong, rambut putih, bukan Pak Enggak, Prabowo. bukan Ganjar aja. Pak Prabowo kan mukanya mengkerut, lihat dong. Saking mikirin keamanan Republik ini, dia nggak sempat nonton film porno, dia baca buku, ya mengkerut mukanya gitu. Oke. Sebelum nanti Mas Syahganda juga berikan komentar apa yang disampaikan Bung Noel, yaitu masih on track. Bang Andi juga mungkin punya catatan terhadap apa yang disampaikan Bang Syahganda tadi. Ya, yang pertama saya sampaikan dengan sangat tegas bahwa Presiden sangat tahu bagaimana batasannya, dan beliau juga menyampaikan kepada kami bahwa kita tidak bisa mengintervensi terlalu jauh kepentingan partai. Jadi kalaupun beliau menyampaikan kepada pendukungnya untuk mendukung seseorang, itu hak beliau sebagai seorang politisi, jadi nggak ada yang dilanggar juga, kecuali beliau menggerakkan aparatur negara, menggerakkan aparatur pemerintah untuk memenangkan seseorang. Nah itu di luar on the track-nya gitu. Baik, toh tidak menggerakkan aparatur negara untuk mendukung seseorang, Mas Syahganda. Ya, maksud saya gini kan, ini kan kita mengkritik supaya potensi itu jangan terjadi. Karena presiden itu kan adalah kepala negara. Yang semua instrumen negara itu melihat dia, kalau dia itu kan teladan. Artinya kalau misalkan dia kasih pandangan, oh ini misalkan yang suka rambut putih, ya kan, itu bisa-bisa itu nanti pegawai negeri pada rambut putih semua, ya kan? Tentara misalkan lihat sinyal-sinyal misalkan ke Prabowo, oh langsung merapat ke Prabowo misalkan. Ini kan memang dia harus tidak boleh ngasih tanda-tanda itu, kecuali dia sendiri memang di periode kedua ya, itu dia maksudnya di 2019 dia memang akan running, ya itu nggak bisa dihalangin. Kalau sekarang menurut saya, untuk bangsa ini bisa tenang, menjaga demokrasi itu terjadi, dia dorong aja bagaimana pemilu jurdil ini terjadi. Karena membuat pemilu jurdil ini menjadi big question sampai sekarang ya. Walaupun dia menang dulu, oke, menang. Tapi kan orang-orang yang kalah kan merasa tidak jurdil. Ya karena ini bisa nggak dia sekarang sebagai kepala negara. Saya musrah silakan, tapi saya tuh memang nggak ngerti sistem pemerintahan seperti Jokowi ini. Setahu saya dalam konsep state and society, ya partisipasi publik itu bukan relawan. Karena relawan itu, saya dulu relawan, ya relawan SBY dulu 2004 misalkan. Tapi setelah SBY terpilih, saya masuk pada sistem civil and society. Jadi saya masuk ke serikat buruh. Saya mengembangkan serikat buruh saya ya. Kemudian teman-teman lain masuk di WALHI, Warna Lingkungan Hidup, LBH apa. Nggak ada relawan itu apa pengertiannya gitu loh dalam konteks civil civil society, state and civil society. Jadi ini menurut saya ini buang-buang waktu presiden ya, sebagai orang yang presiden saya kan tetap Jokowi, makanya walaupun saya oposisi, presiden Jokowi. Udahlah, fokus aja sekarang kerja, masih ada 1 tahun, percayakan kepada Bu Mega untuk urusan Ganjar. Baik. Ya kan, percayakan pada Prabowo untuk urusan Prabowo presiden, percayakan pada Pak Erlangga untuk Pak Erlangga sebagai presiden, karena mereka punya mekanisme internal. Jokowi coba-coba buat KIB misalkan, bubar juga karena Jokowi itu pada akhirnya nggak didengar juga oleh teman-teman KIB itu. KIB bukan Pak Jokowi yang buat, kita yang buat, Pak. Iya, maksud saya itu kan maksudnya Jokowi ikut mengarahkan. Baik, nanti Bang Andi kita berikan kesempatan juga maksud saya, untuk sebentar supaya efisien ya, efisien udahlah. Pokoknya Jokowi stay away from politik cawe-cawe ini, ya dia sebagai bapak bangsa dia mau turun, dia punya legacy misalkan, ya dia
rangkul aja semua kandidat, dia bilang ini loh, menurut saya ini baik. Baik, Ya kan, Bang ini Caganda. baik. Apakah IKN atau Omnibus Law atau menurut dia baik, dia sampaikan, dia debat sama orang-orang calon presiden yang muncul ini supaya itu Ya, memang bisa baik. jadi diterima sebagai agenda mereka. Baik, gitu loh. Bang Syaganda, nanti kita lanjutkan. Bang Andi nanti bisa berikan pandangannya setelah jeda. Bang Doli juga bisa memberikan bagaimana pengaruh hasil musyawarah ini terhadap nanti partai politik Golkar bisa melangkah ataupun juga mengatur langkahnya. Kami akan bahas setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali. Baik, pemirsa, kita akan kembalikan perbincangan, tapi karena ini merupakan segmen terakhir mengenai perbincangan ini, jadi mungkin saya hanya bisa berikan kesempatan untuk bisa memberikan kalimat penutup bagi para narasumber. Bang Andi terlebih dahulu, karena tadi sempat ada yang mau disampaikan sebelum jeda. Silakan Bang Andi. Saya sebenarnya kritisi dengan keras Bang Syaganda nih ya. Terlalu menjustifikasi relawan menurut saya. Itu hak kami sebagai relawan, mau bubar atau bertahan. Karena banyak juga relawan-relawan langsung berubah menjadi organisasi sosial. Kesukaan relawanan kami ini kan bukan hanya kami kerjanya relawan. Banyak pekerjaan yang kami lakukan di luar sebagai relawan. Jadi itu membuka hak demokrasi kami sebagai relawan. Yang kedua, Bang Syaganda menyampaikan Pak Jokowi membuat KIB, tahu dari mana Bang Syaganda bahwa KIB dibuat Pak Jokowi? Itu kan hanya dugaan-dugaan yang nggak jelas menurut saya. KIB itu pasti kan Pak Airlangga sudah sangat dewasa, Pak Mardiono sudah sangat dewasa, Pak Julas sudah sangat dewasa. Nggak mungkin lah sudah sangat dewasa memimpin partai, diatur kayak anak-anak, ayo bergabung, kita sama-sama menyiapkan tempat posisi untuk Pak Ganjar. Jauh sekali pemikirannya. Jadi buat Bang Syaganda harus berhati-hatilah dalam menyampaikan pendapat bahwa Pak Jokowi mengintervensi terlalu jauh KIB, Pak Jokowi ditinggal partai. Kata siapa Pak Jokowi ditinggal partai? Semua partai masih berhubungan dengan Pak Jokowi kecuali dari koalisinya Pak Anies. Gitu. Baik, Bang Syaganda, silakan tanggapi. Ya, jadi gini, saya kan cuma bilang bahwa dalam tata negara yang normal, ya, yang di seluruh dunia universitas akademis mengkaji, itu cuma dikenal state and society. Jadi society-nya itu bukan relawan gitu, tapi adalah kelompok-kelompok sosial ya yang bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakatnya. Perempuan misalkan, kelompok perempuan, kelompok lingkungan hidup, kelompok petani, kelompok apa seperti itu. Jadi relawan tuh nggak kurang dikenal. Biasa relawan itu ya di seluruh dunia, dia relawan itu untuk sampai mengantarkan calonnya itu jadi presiden. Selesai itu ya selesai, kan gitu. Nah itu yang saya tahu nih, tiba-tiba kan sekarang panjang terus. Nah kedua itu Jokowi ini kan presiden Republik Indonesia. Dia jangan fakultatif. Ya, dia itu harus general, dia harus betul-betul memikirkan seluruh rakyat. Menurut saya banyak yang keteteran di akhir-akhir ini. Ya udah, menurut saya ini kan karena saya bukan ini setahun lagi. Ya silakanlah fokus aja pada pembangunan yang memang masih tersisa jadi beban ya. Utang luar negeri yang semakin besar, kemiskinan jadi 40% menurut World Bank dan lain-lain. Itu harus dipikirkan oleh Pak Jokowi mumpung ada sisa setahun. Kemudian Jokowi ini kalau dia udah jadi negarawan, udah fokus, ya serahkan, percaya aja lah Ibu Megawati. Saya pikir Ibu Megawati itu ya ketika memutuskan Ganjar itu ya harusnya Jokowi sebagai bagian dari PDIP ya memilih aja ya dia itu keluar dari PDIP ya, atau dia itu dengan PDIP itu ya menunjukkan dia bagian dari PDIP yang memang untuk memenangkan Ganjar. Jangan sekarang masih sok netral, Prabowo juga, Erlangga juga, misalnya seperti itu. Baik. Dari itulah fokus, jadi negarawan, fokus, serahkan kepada pimpinan partai. Mudah-mudahan pimpinan partai yang 9 ini plus partai-partai lain yang tidak punya kemampuan untuk menunjuk karena PT 20%, itu mereka lebih bagus berembuk di antara mereka. Baik. Ya, itu aja saya pikir. Baik, Bang Doli, bagaimana kemudian pengaruh hasil dari musrah kemarin mempengaruhi langkah dari Golkar ke depannya? Pertama saya mau jelaskan, tapi tadi udah dibantu juga sama Bung Andi itu ya. KIB itu murni gagasannya dari Golkar, ya, bukan dari siapa-siapa. Dan itu kristalisasi dari komunikasi yang dibangun oleh Golkar, ketua umumnya sejak 2 tahun yang lalu itu membangun komunikasi dengan seluruh elit politik, terutama ketua umum partai politik. Semua kita temui, kita sampaikan gagasan kita tentang bagaimana kita mempersiapkan peningkatan kualitas untuk pemilu 2024, yang salah satunya adalah kalau kita bicara dari awal, jauh-jauh sebelum Pilpres itu membicarakan tentang Pilpres, membuka keterbukaan masyarakat. Ini setidaknya menjadi political education buat masyarakat bahwa
pada akhirnya kalaupun kita berbeda pilihan, tapi silaturahim itu tetap jalan, nggak ada masalah. Kita nggak mau ngulangin 2019. Nah yang kedua, kalau kita dari awal juga membicarakan antara politik tentang konsepsi negara Indonesia ke depan 5 tahun, ini kan jauh lebih matang sebenarnya. Jadi nggak ada urusan dengan pesanan siapa. Ini murni karena saya dari Golkar, gitu. Saya tahu persis itu proses pembentukannya bagaimana, dan kemudian disambut waktu itu oleh Pak Suharto Mono Arfa dan Zulkifli Hasan gitu. Jadi itu nggak ada urusannya dengan siapa-siapa gitu. KIB itu murni dari kita dan kemudian direspon oleh kita tawarin waktu itu sama semua partai politik. Baik. Nah yang nyangkut 2. Nah balik ke pertanyaan tadi bahwa ya KIB itu adalah bagian dari proses kita bagaimana menjadi bagian untuk mengimplementasikan keputusan kita terhadap Pak Erlangga sebagai capres. Itu juga salah satu bagiannya gitu. Nah jadi dan sampai sekarang kami terus membangun komunikasi dengan partai politik manapun ya di dalam dinamika yang sangat dinamis seperti ini. Kami terus melakukan komunikasi politik yang makin intensif. Bagaimana membangun koalisi ini semakin solid dan semakin besar, kira-kira begitu. Nah dengan ada hasil musra ini menambah ya ada amunisi semangat baru lah buat kami di Golkar untuk bahwa keputusan kami ini juga ada kelompok masyarakat dari musyawarah rakyat ini yang juga sama pandangannya terhadap agenda kami. Oke, Ya, baik. Iya, terakhir Bang Noel. Apa tuh? Silakan kalimat penutupnya. Ya, Termasuk juga pertanyaannya keyakinan mengenai tadi sudah secara merasa didukung bahwa disebut sebagai berani Pak Prabowo ini dan sebagainya. Ya, karena saya pendukung Pak Jokowi dan sekarang mendukung Pak Prabowo, ya Pak Jokowi kan selalu membebaskan secara demokratik. Misal kayak tadi Mas Andi Gani, beliau sudah di Mas Ganjar. Kemudian saya di Pak Prabowo, kemudian ada kawan-kawan yang di Musra itu mendukung Mas Erlangga. Kemudian ada juga tadi yang disampaikan Mas Andi Gani tadi, disebut juga kok nama Anies. Ya. Artinya kita relawan Jokowi ini secara demokratik, kita menginginkan siapapun pemimpin yang mendagangkan gagasan buat bangsa ini ke depan, ayo sama-sama. Toh kami menginginkan soal ke depan ini soal gagasan. Mana gagasan yang bisa yang ditawarkan? Gagasan yang bisa sampai ke piring-piring rakyat. Bukan merampas nasi di piring-piring rakyat. Nah Jokowi kan menginginkan itu. Mau Pak Prabowo, kemudian hari ini Pak Jokowi sebagai kader PDIP, kemudian dipersepsikan seakan-akan dia harus seperti apa, nggak mungkin juga. Cara etik tadi sudah saya ngejawab apa yang dikritik oleh senior saya, Bang Syaganda. Ya secara etik emang tidak lakukan apa-apa, tidak ada yang manuver kok. Dan ini memang silaturahmi yang rutin dilakukan Presiden Jokowi terhadap kita para relawannya. Baik. Gitu. Nah yang harus dilihat itu secara substantif. Persoalan demokrasinya. Penguatan demokrasi yang paling penting, dan itu yang kita inginkan karena Presiden sadar sekali bahwa pendukungnya punya latar belakang aktivis 98, punya latar belakang aktivis buruh, aktivis lingkungan dan aktivis segala-galanya ada di situ. Dan Presiden sadar betul bahwa penguatan demokrasi untuk 2024 itu penting. Dibutuhkan oleh pemimpin yang berani, bukan pemimpin yang dewasa. Ya, bukan nonton film dewasa, kayak gitulah kira-kira. Bang Noel terima kasih, Bang Doli juga terima kasih, Bang Syaganda terima kasih juga. Bang Ali terima kasih sudah memberikan waktunya juga untuk bisa mengikuti perbincangan ini melalui daring. Baik, terima kasih semuanya panel sumber. Kami akan segera kembali dengan rangkaian kabar menarik lainnya setelah jeda berikut ini.